Kabut sering terlihat di beberapa tempat, baik di tempat rendah maupun di tempat tinggi. Apakah sebenarnya kabut itu? Kabut yang kita lihat itu sebenarnya adalah uap air, sama seperti awan. Kabut adalah awan yang bersentuhan dengan tanah. Apabila dilihat dari kejauhan, kabut bentuknya seperti awan yang biasa kita lihat di langit. Ketika awan berada di permukaan bumi, maka lebih dikenal sebagai kabut. Kabut seringkali terlihat lebih tebal daripada awan, karena tetesan air yang membentuk kabut itu lebih kecil. Tetesan kecil dalam jumlah yang banyak menyerap lebih banyak cahaya, sehingga terlihat lebih tebal. Kabut di daerah seperti ini terjadi karena adanya perbedaan dari suhu udara. Aliran udara dingin dari atas menyentuh air atau permukaan yang panas. Akibatnya, akan ada uap air yang membentuk kabut ini. Bayangkan seperti kita sedang membuka panci untuk merebus air. Saat tutup panci dibuka, akan ada uap air yang bentuknya seperti kabut. Prinsipnya sama seperti itu, hanya saja ini terjadi di tempat yang sangat luas. Kabut ini akan membuat gelap lingkungan sekitarnya. Kabut muncul ketika air menguap, kemudian menjadi titik-titik air dan memadat. Kabut terdiri dari uap air, maka dari itu kabut akan terasa sangat lembab. Selain air, kabut juga mengandung unsur polutan lainnya, seperti debu, asap, atau bahkan garam jika kabut terjadi di sekitar laut. Berdasarkan tingkat kelembapan dan suhunya, kabut bisa muncul dan hilang secara tiba-tiba. Kabut di Gunung Semeru disebut juga kabut lembah. Kabut ini terjadi ketika udara yang padat tidak bisa melewati gunung, sehingga kabut tersebut mengumpul di lembah. Jenis kabut ini terbentuk ketika uap air bergerak menuju ke atas melewati lereng-lereng gunung. Udara dingin bergerak ke atas lereng hingga tidak sanggup menahan uap air. Titik-titik kabut kemudian terbentuk di sepanjang lereng gunung. Terbentuk pada saat uap air atau air dalam wujud gas mengalami kondensasi. Pada saat itulah, molekul-molekul yang terdapat di dalamnya akan menyatu dan menghasilkan titik-titik air yang melayang-layang di udara. Tidak seperti uap air yang tidak terlihat. Perubahan menjadi titik-titik air inilah yang membuat kita dapat melihat kabut. Udara pada suhu 30 derajat Celcius dapat mengandung uap air sebanyak 30 gram uap air per meter kubik. Maka udara itu mengandung jumlah maksimum uap air yang dapat ditahannya. Dalam volume yang sama pada suhu 20 derajat Celcius, udara hanya dapat menahan 17 gram uap air. Sebanyak itulah yang dapat ditahannya pada suhu tersebut. Udara yang mengandung uap air sebanyak yang dapat dikandungnya disebut udara jenuh. Setelah terbentuk, ada yang terus naik hingga akhirnya menjadi awan, dan ada pula yang jatuh ke permukaan bumi karena lebih berat. Ketika suhu udara turun dan jumlah uap air melewati jumlah maksimum uap air yang dapat ditahan oleh udara, maka sebagian uap air tersebut mulai berubah menjadi embun. Puncak gunung berkabut karena dipengaruhi oleh faktor suhu dan ketinggian tempat. Setiap naik ketinggian, maka suhu akan mengalami penurunan, dan lama-kelamaan akan terjadi pendinginan yang mengakibatkan kondensasi. Penyebab utama suhu di puncak gunung lebih dingin dibandingkan dengan suhu di perkotaan karena dipengaruhi oleh tekanan udara. Udara memiliki massa walaupun sangat kecil. Akan tetapi, dengan jumlah udara yang sangat banyak, massa udara tidak bisa lagi dianggap kecil lagi. Bumi juga memiliki gravitasi yang menarik udara ke bawah
sehingga dikenal dengan berat. Berat udara akan menekan ke permukaan bumi, sehingga timbul tekanan udara. Dengan kata lain, tekanan udara adalah besarnya berat udara dalam satu satuan luas bidang tekan, dalam hal ini permukaan bumi atau gunung. Kondisi tekanan udara yang tinggi itulah terdapat begitu banyak molekul udara yang bergerak cepat dan saling bertabrakan satu sama lain. Fenomena itulah yang menyebabkan timbulnya suhu panas. Saat ini kita cermati perkembangan aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru. Suhu di puncak Mahameru rata-rata berkisar 4 hingga 10 derajat Celcius. Dan pada saat ini suhunya berkisar antara -5 hingga 5 derajat Celcius. Berdasarkan laporan evaluasi tingkat aktivitas gunung api Semeru dari periode 1 Juni hingga 7 Agustus 2022, mengindikasikan masih terjadinya inflasi, dan berdasarkan laporan evaluasi tingkat aktivitas gunung api Semeru pada periode 1 Juli hingga 28 Agustus 2022 juga masih mengindikasikan masih terjadinya inflasi. Maka hal ini menunjukkan proses pergerakan fluida berupa batuan, gas, cairan dari bagian dalam ke permukaan yang lebih dangkal masih berlangsung bersamaan dengan keluarnya material, erupsi, dan hembusan dari permukaan. Maka, karena kabut itu terjadi karena adanya perbedaan suhu udara, aliran udara dingin dari atas menyentuh ke permukaan yang panas, dalam hal ini badan Gunung Semeru yang sangat luas, sehingga akhir-akhir ini kita dapati visual dari Gunung Semeru lebih dominan tertutup oleh kabut.